Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Muslim Life, Muslim Lifestyle with Muslim Life. Teman-teman semua yang dirahmati Allah seluruh Indonesia Raya, alhamdulillah nih hari ini kita balik lagi di podcastnya Muslim Life. Hari ini teman-teman dan juga saudara-saudaraku semua, kita spesial banget. Kita kedatangan bintang tamu, yakni seorang ustadz gitu ya. Dan juga beliau ini aktivis sebuah lembaga wakaf, kita sebut saja IKADI namanya. Dan juga beliau teman-teman dalam waktu 1 tahun saja sudah bisa berkontribusi untuk umat, insya Allah ya. Wakafnya ini melalui program yang beliau sediakan gitu ya, dan juga beliau syiarkan sudah terkumpul 60 miliar, Masya Allah ya, tabarakallah. Dan beliau langsung saja kita sambut bersama-sama teman-teman, Ustadz Zulhamdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau juga lulusannya LCLC nih pemirsa. Jadi emang udah cocok banget ya pokoknya ngomongin tentang wakaf ya Ustadz ya. Insya Allah. Dan hari ini juga kita seperti biasa teman-teman ditemani oleh Bang Naldi selaku Vice President Network and Community-nya Muslim Life. Assalamualaikum Bang Naldi, sehat ya? Alhamdulillah. Ustadz juga sehat ya? Ustadz Zulhamdi, alhamdulillah. Ustadz, ini menarik banget ya. Tadi kan kita sebelum di podcast ini pastinya kita sudah ngobrol-ngobrol nih pemirsa. Ini saya sebagai yang muda ya, saya tuh merasa terpanggil gitu. Ya teman, ustadz-ustadz di sini juga masih pada muda sih pemirsa. Tapi saya paling muda di sini, saya merasa terpanggil karena wakaf ini sangat luar biasa Ustadz. Karena ketika kita bicara infak atau apa, oh itu mungkin ya sudah gitu, ya hanya di situ. Tapi ketika kita bicara wakaf gitu ya, even saya meninggal gitu hari ini atau kapan, kita nggak ada yang tahu meninggal itu kapan ya Bang ya Ustadz. Tapi saya langsung bisa berwakaf senilai 1 miliar. Betul. Itu oh ya Allah, dan wakaf itu dipakai sampai nanti mungkin untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren atau apa yang nilai pahalanya Masya Allah saya udah nggak ada tapi masih dipergunakan. Iya, betul. Ini sekali. Masya Allah sekali nih. Jadi gimana nih Ustadz? Biar di-share nih ke para kaula muda, millennials gitu ya, untuk menyadari pentingnya potensi wakaf dari sekarang hari ini. Gitu. Oke, betul sekali. Silakan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala wa ba'du. Alhamdulillah hari ini luar biasa ya. Dengan kesempatan kita untuk ngobrolin wakaf ya. Ngobrolin wakaf ini kita pas banget nih sama Muslim Life ya. Itu kita pengen menjadikan wakaf ini lifestyle kita, ya, gaya hidup kita ya. Jadi gaya hidup seorang muslim. Muslim Life pas banget gitu ya, gaya hidup Muslim Life ya. Nah, bicara wakaf memang ini adalah suatu hal yang sekarang memang kayaknya gimana gitu ya Ustadz ya. Sudah mulai tapi ya. Sudah mulai ada geliat ya, semangat untuk berwakaf. Tapi kalau kita ternyata telusuri sampai ke dalam-dalam gitu, kita coba sentuh beberapa kalangan, terutama milenial ya, masih menganggap wakaf ini nanti aja deh, masih muda, nanti aja kalau udah tua gitu ya Ustadz. Betul sekali, jadi belum menganggap satu kebutuhan. Betul, gitu ya. betul. Karena kenapa? Ya karena memang berpikirnya kebutuhan lain masih banyak. Ya kan? Sebenarnya lebih mau dipakai buat happy sih Ustadz. Gitu ya. Iya. Kalau kita bicara sama orang yang mungkin punya anak masih kecil, masih sekolah, mereka menganggap ini kebutuhan anak sekolah saya masih banyak. Oh iya. Rumah, kendaraan belum punya, segala macam. Betul. Nah pada umumnya seperti itu yang kita temui. Tetapi ya, pada memang umumnya. Inilah tugas kita untuk memberikan sebuah edukasi, sebuah semangat, sebuah pemahaman bahwa apakah seperti itu. Ya, apakah seperti itu? Nunggu wakaf tuh nanti saja. Padahal meninggal pun nggak mesti nunggu tua ya Ustadz ya. Itu poinnya gitu loh. Jadi ya. kalau kita mau bicara wakaf sebenarnya adalah kita bicara suatu kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan siapa saja. Siapa saja yang pasti ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya kan, akan merasakan yang namanya kematian. Nah, tapi kadang-kala memang itulah di Al-Qur'an menyinggung kan. Al-Qur'an menyinggung kata-katanya laula akhartani, kesadaran itu muncul ketika di detik-detik terakhir kematian, bahkan setelah kematian baru ada kesadaran. Nauzubillah ya Ustadz ya. Nah, membuat kesadaran ini yang menjadi penting. Gitu loh, membuat kesadaran bahwa menjadikan wakaf ini suatu hal yang dibutuhkan, suatu hal yang perlu kita persiapkan. Ini tugas kita nih. Itulah, apalagi memang dampaknya. Ya, kita bicara wakaf ada dua poin. Yang pertama adalah dari kebutuhan kita sebagai seorang muslim tentunya. Ya, kenapa kita bicara tentang kebutuhan dulu dari kita, baru kita akan bicara umat, baru kita akan bicara tentang kebutuhan yang lebih besar untuk masyarakat, untuk umat, untuk agama. Ya. Karena kita juga butuh bekal pulang Ustaz. Nah, itu yang paling penting. Itulah, jadi kita nih paling butuh. Kenapa?
Ya karena kan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bentuk cinta Rasulullah. Nanti insya Allah kita mungkin akan bahas secara khusus ini ya. Bahwa kajian khusus tentang bagaimana sih kerinduan Rasul. Kerinduan Rasul kepada siapa? Kepada kita. Rasulullah itu kan menyampaikan dalam sebuah hadis ya, hadis yang insya Allah masyhur ya di kalangan kita semua sering mendengar, bahwa kata Rasulullah, aku rindu. Waditu, aku rindu. Ya, Rasulullah rindu alqa ikhwani, untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Kemudian kata para sahabat, awalasna ikhwanuka, bukankah kami ini saudaramu? Ya Rasulullah, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabatku, ya sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah bertanya, sahabat bertanya, Rasulullah, siapa ikhwanuka? Kata Rasulullah, yang namanya saudaraku itu adalah alladzina amanu bi, orang yang beriman kepada aku, walam yarawni, belum pernah melihat aku. Nah, mereka beriman kepada Rasulullah. Itu yang maksudnya Rasulullah adalah kita. Yeah. Bila Rasulullah rindu sama kita, Rasulullah kasih solusi biar kita ketemu Rasul. Yeah. Sedangkan kita tahu, kita ini kan ibadah kita belum tentu diterima. Iya, Ustaz. Apalagi kalau kita sampai nggak beribadah. Apalagi kalau kita kekurangan ibadah. Iya. Sholat kita mungkin belum sempurna, amal-amal kita, tilawah kita, qiyamul lail kita, banyak banget lah suatu hal yang membuat kita ini amal kita ini kan masih sangat jauh. Betul. Nah, sedangkan ketika meninggal dunia itu kan sudah putus semua amal kita, tetapi ada satu peluang untuk ketemu Rasul, peluang kita untuk punya pahala yang mengalir, Maka Rasulullah sampaikan itu kan yang pertama kali adalah shadaqatun jariyah. Nah, peluang sedekah jariyah ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan sejak hari ini. Nggak harus orang-orang yang usia ada 40, 50, 60 ke atas yang sudah ada kesadaran itu, tetapi alhamdulillahnya para milenial pun bisa berwakaf loh 1 miliar. Liza pun tadi kita sudah bicara ya. Wakaf 1 miliar itu bisa dilakukan oleh Liza dengan program Quantum Wakaf ini. Sudah kan Ustaz, lagi diproses. Lagi diproses ya, insyaallah ya. Nah, itu jadi bicaranya adalah bicara kebutuhan. Siapa sih yang nggak butuh masuk surga? Siapa sih yang nggak butuh ditambah poin-poin amal kita gitu kan. Nah, makanya nanti mungkin juga insya Allah kita akan lanjut dalam sesi berikutnya bagaimana kita mempersiapkan perjalanan panjang ini seperti apa gitu ya. Maka salah satu cara mudah, cara smart, cara yang memang harus kita lakukan ya. Anggaplah seperti ini. Kita makan butuh nggak? Butuh. Ya kan setiap hari kan kita makan. Betul. Ya. Kita makan, kita minum. Nah, untuk kebutuhan itu aja kita mampu kok. Bahkan bayar listrik sekali makan aja tuh kita bicara di mall murah 300-500. Iya, itu sekali makan. Sekali makan. Untuk sesuatu hal, kenapa? Bahkan itu kita anggap gaya hidup juga. Gaya hidup, lifestyle kita, makannya di mana segala macam, belinya apa, pakaiannya apa, tasnya apa. Nah, gaya hidup apakah itu kita mampu gitu ya? Iya, apakah hanya sampai di situ gitu kan? Nah, kita perlu gaya hidup yang beneran nih gitu lah. Yaitu bagaimana kita menjadikan gaya hidup kita itu wakaf. Nah, maka bicara wakaf ini luar biasa nih, temanya kan sangat panjang sekali. Mungkin itu dulu kali. Iya, Ustaz. Ini sampai sini aja udah geleng-geleng nih kayaknya ya millennials ya. Udah kayak yang iya gitu. Ini sampai sini aja saya pribadi gitu. Iya benar teman-teman, kalau kita bicara wakaf gitu kayaknya nggak apa sih gitu. Ya nanti aja lah, apalagi kita bicara wakafnya di angka yang besar ya Ustaz ya. Dengan umur saya yang segini gitu ya. Misalnya saya bahagia nih teman-teman, bukan dalam rangka untuk sebagaimana, tapi pengen juga teman-teman bergabung gitu ya Ustadz, tepatnya gitu ya, untuk sama-sama juga nih kita berwakaf 1 miliar mulai hari ini gitu ya. Nah, gimana caranya nanti kita bedah ya Ustadz ya. Ini Masya Allah ya. Iya. Ustadz tadi tuh Ustadz bilang dalam 1 tahun itu bisa udah sampai saat ini ya, alhamdulillah ya, atas izin Allah pastinya itu sudah terkumpul 60 miliar ya Ustadz ya. Itu bisa terkumpul seperti itu gimana tuh Ustadz? Boleh nih diceritain? Ya, sebelum saya bicara ke situ ya, memang kebutuhan umat akan wakaf ini tuh besar sekali. Nah, makanya kita memang perlu menghimpun tanggung jawab besar. Baik. Artinya kita pun harus semangat nih untuk menghimpun wakaf, ya, mengajak umat berwakaf. Karena kebutuhan umat ini besar. Faktanya kalau kita baca ya, mungkin di media yang ditulis oleh Badan Wakaf Indonesia, yang disampaikan oleh Badan Wakaf Indonesia itu ada berita-beritanya. Silakan nanti boleh dicek di Google atau di berita, yaitu ada 340 ribu hektar tanah. 340 ribu hektar tanah yang sudah diwakafin oleh orang-orang. Tapi belum terbangun. Wakaf produktifnya mungkin gitu ya. Tanahnya sudah ada. Tetapi dibangun di atasnya masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, rumah Quran atau yang lain.
bahkan menjadi wakaf produktif atau jadi mall yang bisa nanti hasilnya wakaf atau jadi hotel nanti hasilnya wakaf. Itu permasalahannya adalah dananya. PR lembaga-lembaga pesantren kan juga sama, mereka semangat masyarakat untuk belajar kemudian ditampung, kadang juga nggak mampu menampung karena kapasitas kelas asrama yang belum memadai. Nah mereka punya lahan, tetapi untuk bagaimana membangun lahan tersebut sarana untuk belajar, untuk sekolah segala macam, itu butuh dana. Itu butuh dana, dan dananya insya Allah terkumpulkan dari sini ya. Nah itu yang kita lagi himpun gitu kan. Ya. Tapi menariknya juga nih kalau kita baca lagi, itu potensi aset wakaf itu hampir 2.000 triliun kalau menurut Badan Wakaf. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi yang menyedihkan tidak lebih dari 400 miliar saja per tahun. Masih sangat-sangat jauh sekali, Ustaz. Sangat jauh sekali. Betul. Nah itu PR-nya di mana tuh kira-kira menurut Liza? PR-nya karena masih belum ada kesadaran penuh. Belum sosialisasi betul, juga. Betul. Yang pertama memang karena menganggap wakaf ini kan tadi yang pertama kita bahas ya, suatu hal yang belum boleh dilakukan, boleh enggak, kan enggak wajib. Iya, betul. Oh ya, enggak wajib juga, benar. Enggak wajib juga. Yang kedua memang sosialisasi. Ya, seperti kata Pak Naldi ya, memang sosialisasinya kurang. Nah, makanya kita butuh nih orang-orang kayak Liza yang ayo bagaimana menumbuhkan semangat di kaum milenial untuk mengajak umat berwakaf. Ya. Lembaga wakaf insya Allah banyak. Betul. Yang akan menampung. Lembaga pendidikan pesantren banyak yang memang kadang-kadang Muslim Life juga mau bikin pesantren juga. Oh iya, kita mau bikin pesantren digital. Itu dahsyat banget tuh. Dan itu kan tanah udah ada ya tadi. Tanahnya sudah ada. Kita nanti insya Allah tinggal bangun ininya aja. Semuanya sudah lengkap insya Allah. Nah itu nanti kita bantu juga. Insya Allah menghimpun dana wakaf nanti namanya kita punya program kuantum wakaf. Kuantum wakaf adalah percepatan wakaf yang kita bisa himpun sejak sekarang. Dari sekarang. Gitu. Jadi semua orang bisa merencanakan wakaf dengan mudah, ya dengan cara yang smart, ya dengan amanah tentunya. Dan kita berpartner menjadi mitra wakaf kita, lembaga-lembaga wakaf yang insya Allah kredibel, amanah, ya dan memang diantaranya IKADI ya, kami dari lembaga IKADI yang juga insya Allah semangat mengajak umat untuk ya menyadarkan pentingnya dulu bagaimana mereka berwakaf. Betul. Ya. Bagaimana mereka punya amal jariah, bagaimana mereka punya persiapan yang terbaik. Persiapan apa? Ya sederhana sih. Kita mau keluar kota aja. Kemarin katanya saya lihat di IG-nya, Masya Allah ya, keluar kota terus ya. Masya Allah. Keluar kota itu persiapannya luar biasa kan? Luar biasa. Bagaimana kita mau pakaian, biaya segala macam. Itu keluar kota berapa hari itu? Seminggu kita. Seminggu aja kita perlu siapin bekal seminggu kan? Betul. Gimana kalau kita keluar kotanya sebulan? Bagaimana kalau kita keluar kotanya setahun? Bagaimana kalau kita keluar dunia ini selamanya? Ya. Astagfirullah. Ya, kan? Betul. Selamanya, sedangkan bekal kita kayak gitu aja. Betul. Sholat kita selamanya. Makanya bagaimana nih menjadikan wakaf ini itu suatu yang kita siapin setiap hari. Betul. Seperti kita makan setiap hari, seperti kita minum setiap hari gitu ya. Jadi memang ya itulah yang menjadi konsen kita, bagaimana kita bersemangat untuk mengajak umat menjadikan wakaf ini sebuah kebutuhan seperti itu. Nah, maka nanti kita bantu dengan program perencanaan wakaf dengan mudah, ya ringan dan juga nilainya optimal. Nilainya optimal gitu. Mulai dari berapa tuh Ustaz? Spill dikit Ustaz. Nah, mulainya ini pertanyaan menarik. Nah nih, sebelum kita bicara mulai ya, Ustaz, saya mau menyampaikan satu hadis menarik ini. Oke, baik. Nanti baru kita bicara nilai ya. Boleh. Yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas itu kan orang kaya, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Betul. Kemudian dia kaya raya. Beliau waktu kondisi sakit di Mekah, ya Rasulullah datang. Rasulullah datang untuk apa? Untuk berziarah, ya ketemu beliau lah. Kemudian beliau ketemu Rasul dan menyampaikannya Rasulullah, ya. Qad balagha bi ya minal wajah. Ya Rasulullah, kau telah tahu kondisiku ini lagi sedang sakit. Ya. Wa ana dzu malin. Nah, itu menarik tuh. Dan aku punya banyak harta. Orang kaya, ya kan? Ya. Wala yarithuni, enggak ada yang mewarisi hartaku illa ibnatun li, kecuali aku hanya punya satu anak perempuan saja. Lalu dia nego sama Rasul. Ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku sedekahin? Ya sedekahin. Sahabat kan rata-rata menjadi wakaf ya. Dan itu luar biasa kan sejarahnya. Utsman, Abdurrahman bin Auf, segala macam itu kan rata-rata sedekahnya mereka buat dan sampai umat. Sekarang masih ada hartanya, itu Masya Allah banget, limpahan pahalanya. Luar biasa kan. Nah, makanya juga saat sama nih pengen melakukan itu. Boleh nggak 2/3 hartaku? Bisulutsai, ya 2/3.
Kata Rasulullah, enggak boleh. Rasulullah melarang ya. Kemudian nego lagi, asyatru ya Rasulullah, setengah deh ya Rasul. Enggak boleh juga. Kemudian at-thuluts ya Rasulullah, sepertiga. Boleh enggak sepertiga? Kata Rasulullah, at-thuluts ya boleh sepertiga. Wat-thulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Nah, yang menariknya ada kata-kata Rasulullah setelah itu. Yang ini yang menjadi poin buat kita para orang tua, ya para pencari nafkah keluarga, para bapak, para ayah ya. Kata Rasulullah pesan kepada Sa'ad bin Waqqas, walaupun ini pesannya buat Sa'ad ya, tapi itu kan pesannya buat kita. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, wahai kita semua, wahai bapak, wahai para pencari nafkah keluarga, antadzara, engkau tinggalkan warasatak, ahli warismu, agniya. Wah, itu kata-katanya keren tuh. Kaya raya. Ya, khairun, lebih baik. Min antadzarahum, daripada engkau tinggalkan mereka, alatan, miskin. Yatakaffafunan nas, gini, minta-minta sama orang lain. Wah, dalam nih pesan nih. Ya, perhatian Rasulullah bagaimana ya harta ini yang diwakafkan tuh ya sepertiga aja, sisanya kepada ahli waris, ya kan, ahli waris. Nah, poinnya apa? Kalau Liza nanya tadi, berapa yang mulainya? Pertanyaan kita balik, yang pantas untuk Allah berapa? Masya Allah. Plak. Iya. Kadang untuk apa ya? Untuk akhirat itu sisa. Iya, ibadah kita sisa. Dan itu kan harus kita evaluasi ya, kita perbaiki. Jadi berapa idealnya? Sepertiga harta kalau mau. Sepertiga harta. Nah, sekarang Lisa hitung nih, ya kan, jam tangannya, ya kan, bajunya, umpetin dulu. ya kan. Kita hitung, kita total, maka idealnya bagaimana kita sepertiga itu wakafin? Bisa nggak bisa? Kan ada hitungannya. Kita bisa bantu menghitungnya. Maka tadi wajar kalau Liza wakafnya 1 miliar karena asetnya lebih dari 1 miliar kan. Aduh, amin Allah. Jadi idealnya begitu tuh. Jadi maka yang kita tekankan adalah bagaimana kita mencontoh. Kita para sahabat berwakaf sepertiga harta. Ya, intinya buat Allah tuh yang terbaik ya Ustaz. Yang terbaik. Jangan lagi ngomong mulainya dari berapa dan kita ngambil yang poin pertama lagi mulainya dari yang berapa. Aduh, langsung ketampar itu bolak-balik pemirsa. Iya. Bahkan begini, saya tambah sedikit, ini menarik juga ya. Kalau kita renungin, Pak Naldi mungkin masih 35 umurnya. Iya. Anggap begini dah, kita ambil poin begini. Kita udah dikasih Allah umur sampai hari ini. Anggaplah saya kira-kira 40 lah ya. Udah 40 tahun loh Allah kasih umur, kasih nikmat ya kan. Udah punya keluarga, udah punya anak-anak. Alhamdulillah. Udah punya rumah, udah punya segalanya kan setelahnya. Itu udah Allah kasih nikmat tuh banyak banget. Itu kan nikmat yang kelihatan. Yang kelihatan, betul. Nikmat yang nggak kelihatan tuh ibarat kita gunung es ya, gunung es. Itu kan ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Iya, malah lebih banyaknya yang di bawahnya tuh biasanya. Itu tadi poinnya. Nikmat Allah kasih banyak, yang kita dikasih kita itu kan banyak banget di bawah ini nggak kita lihat. Nafas, umur segala macam, ya kan, kesempatan sampai hari ini. Itu kan nikmat udah banyak banget kalau kita mau hitung ya satu persatu. Wah, tapi udah nggak bisa kehitung. Kadang-kala kita mau wakafnya yang kelihatan tuh dikit banget tuh, ujungnya aja yang diwakafkan. Nah, itu jadi renungannya juga gitu lah. Jadi jangan sampai nikmat yang begitu banyak ini kita mau keluarkan untuk Allah itu kita hitung-hitungan sama Allah. Kayaknya nggak cocok banget lah. Iya, Ustaz. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, Aduh, ini kayaknya kalau udah ngomongin wakaf, skill-skillnya cukup di sini aja nih, Ustaz ya. Karena nanti teman-teman bisa lebih dalam bagaimana caranya gitu ya untuk di umur segini gitu ya. Seumuran saya spill, saya masih 23-an teman-teman gitu ya. Ya, tapi udah bisa berwakaf senilai 1M. Teman-teman mau juga gitu ya. Karena kita benar-benar nggak ada yang tahu kita meninggalnya kapan. Bisa jadi habis ini atau karena beneran nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen banget gitu jadi bagian dari perjuangan kita, menjadi bagian dari kuantum wakaf dan juga nanti ke depannya mungkin wakafnya diserahkan untuk bersama-sama kita mencetak para penghafal Quran yang memang mereka ahli coding, ahli IT, karena memang ke depannya dunia akan membahas lebih ke digital, Ustaz. Mau nggak mau, semuanya sudah payment gateway dan lain-lain. Nah, ini menarik banget nih. Ini sesinya Bang Naldi nih untuk mengedukasi kita tentang bagaimana pentingnya berwakaf bersama Muslim Life juga. Yang disandingkan dengan program gitu Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz ya, kita
Muslim Life alhamdulillah sudah berjalan kita aplikasi dakwah pendidikan dan charity. Ya, Kita sudah di-download kurang lebih 2 juta Masya Allah, download tabarakallah. gitu ya. Nah, kita memang sedang mencari gitu ya mitra yang bisa kita ajak untuk bagaimana menggerakkan wakaf ini gitu loh kan. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena kita sendiri juga punya program-program sosial dakwah gitu loh kan, dan kita sedang dapat amanah tanah wakaf Masya 5 hektar di Aceh Janto gitu ya. Janto Aceh besar gitu ya, untuk dibangun pesantren coding. ya. Pesantren Coding digital ya. Kenapa? Karena nanti di situ akan menghasilkan para penghafal Quran yang menguasai IT digital, yang akan menjadi programmer yang akan menjalankan program-program IT gitu. Oh, keren banget itu. Nah, Dan itu itu kenapa? fokusnya juga untuk dakwah lagi-lagi. Iya, gitu loh kan. Nah, Keren makanya cuman kan karena memang pengguna Muslim Life ini kan rata-rata milenial. Milenial. Betul. Nah, gimana caranya berwakaf? Mulai dari berapa? 50.000 kah? 100.000 kah? Gitu loh. Nah, begitu kita ketemu Ustaz Jul Hamdi bisa 1 miliar wakafnya gitu loh kan. Wah, Masya Allah luar biasa gitu loh kan. Makanya buat kita langsung menggandeng nih program Quantum Wakaf ini gitu, dan akan bekerja sama dengan Muslim Life. Siap. Kita akan mengajak para milenial untuk menjadi penggerak wakaf, Iya, menjadi pesiar wakaf, Bukan menjadi akan duta lagi, wakaf gitu ya. Bang Neli, bukan akan lagi Akan bekerja sama. lagi, Karena udah kerja Iya, sama kita sudah ini. kerja sama, Ini kita dirawat sudah nih, MOU teman-teman ya. gitu ya. Dan kita akan menggerakkan, kita Iya. akan menggerakkan teman-teman milenial. Ayo kita menjadi pesiar wakaf, penggerak wakaf. Kita menjadi perantara-perantara, wasilah-wasilah yang akan mengajak orang lain berwakaf gitu Iya, ya. betul. Dan insya Allah dari sisi amal jariah yang dapat, dan dari sini juga ada peluang usahanya juga gitu Iya, loh betul, kan. betul, ya. Karena setiap orang yang kita ajak, selain kita mendapat amal jariahnya, ada ujroh yang kita dapatkan. Iya, betul. Ada rezeki yang didapatkan, sehingga itu bisa menjadi operasional para milenial untuk Betul. menggerakkan ini. Dan itu menarik Dan banget. itu bisa jadi income Iya. gitu loh kan, Iya. gitu loh. Bisa jadi income, sehingga income itu bisa ditabungnya untuk wakafkannya lagi. Untuk wakafkan. Aduh, Luar Masya biasa Allah. gitu kan. Kalau Betul, kita di sini malah saya tambahin sedikit, itu ada namanya partnership Quantum Wakaf. Nah, Partnership. jadi teman-teman milenial nanti bisa bergabung menjadi partnership kami di Quantum Wakaf. Di sini menariknya apa Bang Laudi? Itu ya, jadi dengan partnership ini ya, ini insya Allah teman-teman bisa meraih ujroh yang lumayan gede banget gitu ya, karena kita mengajak umat itu pada kebaikan. Di dalam Islam itu ya, imam itu boleh nggak dapat ujroh? Boleh. Gitu ya. Membimbing haji umroh untuk beribadah itu boleh nggak dapat? Boleh. Guru pengajar Al-Quran dapat ujroh? Boleh. Apalagi juga berwakaf Iya. gitu loh. Jadi ini suatu hal yang menarik sebenarnya. Menarik, ya. Dan memang itu sah-sah saja dan boleh Ya. dalam agama kita. Jadi menjadi pensiar wakaf ini ya, insya Allah teman-teman kaum milenial ya, anak-anak muda yang energik, semangat ya, insya Allah kita akan bantu memberikan edukasi Kita training. kita Ya. bantu nanti bagaimana ada kesadaran dulu nih. Ya, betul. Nah, udah semangat, barulah nanti itu mengikuti insya Allah. Ya, itu insya Allah. luar biasa itu ya, insya Allah. Iya, Dan pokoknya- bisa seluruh Indonesia kita Seluruh ajak, Indonesia, gitu. insya Allah, kita gerakan. ajak. Iya, betul. Pokoknya ini udah Masya Allah tabarakallah banget ya teman-teman ya. Karena memang lagi-lagi untuk Allah kita harus persiapkan yang terbaik. Betul. Dan juga untuk menyambut kematian pun kita harus Iya. menyiapkan yang terbaik gitu ya Ustadz Betul. ya. Karena lagi-lagi memang nggak ada yang tahu kematian itu kapan menjumpai kita. Dan saya tambahin sedikit yang Liza ngomong ini keinginan orang yang hari ini sudah dalam kubur itu sama kayak kita, Betul, menganggap hidup masih lama. betul. Tetapi yang mereka alami ya, dan kan kita alami juga, udah nggak ada kesempatan. Nah, maka di sini suatu hal yang insya Allah mulia banget ya, kita berwakaf plus kita mengajak orang berwakaf. Masya Allah. Aduh. Kebaikannya tuh di akhirat. Luar biasa. Kita berwakaf, ngajak orang berwakaf. Berwakaf. Kita dapat pahala jariah, Masya Allah. keluarga kita juga mendapatkan pahala jariah dari wakaf kita yang kita niatkan untuk mereka, plus kebaikan orang yang berwakaf karena kita. Insya Allah. Insya Allah dunia akhirat mengikut. Insya Allah. Iya. Berkah hidup kita. Berkah. Jadi bukan tidak mungkin milenial bisa berwakaf 1 miliar gitu Sangat ya. mungkin sekali. Sangat Udah mungkin bisa gitu nih ya. pemirsa, udah Sudah bisa. 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 Ini bukan Bisa, dalam gitu rangka untuk gimana ya, tapi saya pengen juga teman-teman tuh kayak saya gitu, bahagianya gitu ya, senengnya ternyata Betul. tuh, oh iya ya Allah gitu, Allah pertemukan ini atas qadarullah ya, atas izin Allah juga, bismillah semuanya terjadi hari Amin. ini. Dan insya Allah teman-teman juga yang lagi nonton video hari
hari ini, detik ini juga gitu ya. Pokoknya teman-teman langsung aja ya. Mau tahu lebih lanjut nih Bang Naldi nih ya, boleh teman-teman langsung menghubungi nomor di bawah ini ya. Nanti akan diedit sama editor kita, dimasukkan teman-teman pengen tanya, pengen bergabung, pengen jadi bagian dari kita, dan pengen juga ikrar wakaf gitu ya. Sudah mewakafkan 1M itu suatu kebanggaan yang tidak ternilai teman-teman. Apalagi nanti ketika kita memang dikasih rezeki lebih sama Allah, tambah lagi 20 miliar, 100 miliar, it's okay gitu. Tapi dimulai dulu dari 1 miliar. Itu namanya jadi lifestyle baru. Lifestyle. Iya dong, happy dong Ustadz, karena ngelihat orang lain tersenyum gitu ya. Apalagi ketika kita sudah tidak ada gitu ya. Rezeki kita masih disenangi, diberdayakan, itu suatu hal yang tidak ternilai harganya. Betul. Karena orang yang di dalam kubur, kalau kata tadi yang Ustadz bilang ya, orang yang di dalam kubur itu pengen balik lagi tuh pengen bersedekah karena amalnya ternyata belum cukup gitu. Dan fadilah pahalanya yang luar biasa. Ya Masya Allah. Pokoknya udah deh. Nggak ini lagi ya. Teman-teman juga kalau misalnya mau nyaksikan gitu ya lebih jauh tentang program ini, tentang wakaf, tentang lain-lainnya, teman-teman bisa menikmati semua konten layanan-layanannya hanya ada di aplikasi Muslim Live. Spesial ya Ustadz ya. Cuman ada di Muslim Live aja ya. Nanti dikupas tuntas sama Ustadz Jul Hamdi tentang wakaf gitu loh. Betul. Dan gimana caranya bergabung menjadi Quantum Wakaf. Nanti kita akan buat secara series. Secara series. Ada berapa series tuh Ustadz? Paling nggak sekitar ada 20-30. Masya Allah. Semangat. Tujuannya apa? Tujuan kita punya edukasi semangat. Energi kita ini energi wakaf. Iya. Dan itu kan kalau kita baca sejarah panjang sekali ya. Kekuatan wakaf sahabat itu kan perlu kita pelajari. Perlu. Kalau bisa kita jadi seperti sahabat gitu ya. Hartanya masih dinikmati sampai saat ini. Nggak kebayang itu pahalanya berapa banyak. Luar biasa. Masya Allah, barakallah. Dan apa sih kebahagiaan paling tinggi? Iya. Bisa berbagi. Gitu Ustaz. Seperti itu. Ya, baik dari secara psikolog maupun yang lain itu semua pokoknya ketika kita berbagi itu keluar ada hormon-hormon endorfin dan lain gitu ya. Itu pokoknya Masya Allah ya. Nah, kita menjadi konektor kebaikan. Manusia perantara ya. Hidup berkah, ya, berlimpah, berdampak. Ustadz terakhir, untuk milenials lagi-lagi nih, kalau saya ngajak mungkin kayak ya Liza gitu. Kalau misalnya dari Ustadz kan mungkin ada fadilah-fadilahnya lebih nih Ustadznya. Sampaikan kepada teman-teman kita Ustadz pesan-pesannya untuk bisa berwakaf mulai hari ini. Oke. Tafadhol Ustadz. Jadi wakaf itu ya tidak harus menunggu nanti ada uangnya, gitu ya. Yang penting itu. Ya, mungkin bagian kita menganggap bahwa nunggu nanti deh kalau ada lebih ada sisa. Bukan seperti itu, gitu ya. Justru dengan kita berwakaf, rezeki kita akan bertambah. Nah ini saya akan kupas juga nih, ya beberapa cerita-cerita dari tim-tim kita partnership wakaf ini yang berwakaf itu bisnisnya macam-macam lah. Berkembang ya. Membuka pintu-pintu rezeki. Jadi ini yang harus dibenahi dalam pikiran kita adalah berwakaf itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Nanti. Maksudnya kalau tadi kan berpikirannya nanti, kalau sekarang gitu. Kita balik sekarang. Karena dengan kita sekarang kita akan lihat keajaiban. Iya. Tapi tujuan wakaf bukan karena kita pengen lihat keajaiban, bukan ya. Bukan. Efeknya dari itu kita akan banyak keajaiban akan kita terima, terbukanya pintu-pintu. Ya, dan itu jelas kalau ada ininya. Dan kalau untuk milenial terbuka pintu jodoh nggak Ustaz ya? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Salah niat nih nanti. Energinya kan ini orang yang memberi, orang yang sang berbagi itu kan energinya wajahnya kan tambah kelihatan lebih ini ya. Kalau jodoh mah ketemu sama Ustaz Zulhamdi aja langsung dikenal-kenalin pemirsa. Oke deh, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz sudah bersedia sharing-sharing ilmunya di Muslim Live. Dan juga Bang Naldi, terima kasih. Teman-teman semua juga terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman merasa video ini layak untuk di-share gitu ya, dan teman-teman menjadi konektor kebaikannya, nge-share lagi kemana-mana, insya Allah jadi pahala jariah, boleh banget di-share, tinggal disalin linknya. Dan juga teman-teman jangan lupa gitu ya untuk menghubungi nomor di bawah ini kalau teman-teman langsung pengen banget gitu ya jadi bagian dari kami dan langsung bisa berwakaf 1 miliar gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, langsung saja ya kita akhiri podcast pada hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Kita akan kembali lagi di podcast-podcast berikutnya yang pastinya nanti akan luar biasa karena yang spesial hadir di Muslim Live ini teman-teman pasti udah Allah pilih yang terbaik. Amin Allahumma amin. Oke, terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Lifestyle with Muslim Life.